Alhamdulillah teu karasa puasa teh seberapa poe deui emangnya teh lebaran lah intina mah gitu. Lebaran. Heeh. Anu teh ya nu teu ngeunah sih sebenarnya mah. Kumaha? Teu meunang THR nya. Tahun ayeuna mah beda euy gawe bahasa urang gawe nu ti heula gitu jeung ayeuna. Kumaha aya mararaneh marenang teu? Aman lah orang mah. Ari urang mah sarua punya mah teu meunang enak ge. Alhamdulillah abdi mah aya wae THR malah. Ayo Ngobrol di acara podcast Mamang. Keceplosan guys. pikiran THR jadi teu fokus. Ada tadi nu ngomong saha kan udah sada tadi. Ada suara baru euy. Oke. Asa panas ceuli eta nya. Oke. Kenalkan dulu bisi ieu. Kala Mang Sepnya orang erek ngobrol heula jeung si Mang Jajang nge-present orang ieu karena dari sekian episode baru bisa muncul di episode sekarang. Dulur Mamang mungkin yang mengikuti dari awal ya podcast Mamang ini tahu lah ya bagaimana sejarah podcast Mamang ini dibuat. Bener? Dari episode 1 bahkan kita sudah senggol ada. Nah kan sebelumnya si Mang A. Kira orang mengingat dulu Mang Sep eta Mang. Orang pernah sempat keluar gak namanya dulu? A saja gitu. A saja kan? Inisial A dulu teh. Nah, si Mamang A ini jadi gue setar katanya ya. Oh iya. Bener kan hitung-hitung kebetulan orang ngumpul teh reunian arek lebaran kan gitu. Iya, iya. Jadi bukber cenah gitu ceritana teh. Ya. Iya. Jadi sambil bukber enggak ketemu lah gitu. Tapi mereka kayaknya istilahna mah ya Qudratullah merenya iya. ayeuna beneran berpuasa mah menang hidayah juga. Jadi sadar datang ka urang. Karena hari Lailatul Qadar ada. Turun lah gitu nya sesuatu. Ya, ini untuk dulur Mamang akhirnya orang yang sering kita senggol, kita kita colek-colek hadir Mang Adin di sini lah ya sebagai gue setar. Gue setar. Ya, kumaha Daramang, ya mamang-mamang dulur-dulur mamang. Biasa aja Mang suaranya kayak gimana gitu ya. Ya, pertama kalinya biasa gabung gitu mah. Alah. Kamana wae ieu Mang Adin teh? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat wae. Cuman ya kondisi hati nu sabelah deui teu sehat. Kunaon? Ya kayak gitu we nu namina rumah tangga mah geningannya gitu. Baliknya tengiluan orang banyak tengiluan. Orang mah duaan memang zamannya. Kadang duaan mah sedang pacakar-cakar. Enggak. Orang enggak pernah menyinggung di sini masalahnya. Eta emang mengalir we. Mengalir. Lu terpendam juga nama gitu. Soalnya gini Bang Ade, saya pas pertama juga gitu abis gitu. Ya. Kalau ngomong-ngomong Mang Adin ieu nyopet di pasar masih kene. Seureun. Terakhir macam eta lagi tuh sibuk di pasar teh. Ya, itu mah dulu lah, ya nama ada beda dunia. Kana naon ayeuna? Namanya kana motor. Fokus ka budak. Budak batur. Budak batur. Maksud nama murid gitu. Jadi abdi di dieu mah sebagai guru lahnya ieu mah berbewarakeun ka dulur mamang sadayana. Asal di kolot aing mah kitu. Sudah ampun semua. Apa jangan di kolot gitu. Petua ya. Aslina. Jadi sibuk. Kumaha ukuran jenggot. Di beberapa episode sering kita sebut, sering kita mention, sering kita senggol juga Mang Adin. Bahkan dina motor Aerox orang oge senggol gitu. Produk TikTok gitu sehingga bisa hadir gitulah di podcast kita. Iya betul. Apa yang membuat Mang Adin ya mungkin ini sudah saatnya. Jadi sudah saatnya. Ya ini kan perlu diinformasikan juga. Saya memang saat ini untuk tahun ajaran ini ya sebagai gurunya. Iya. Tahun ajaran ini memang sudah full. Oke. Satu hari setiap hari full. Jadi hari libur Ahad juga ajar. Berarti hari Minggu saja libur nak itu Mang. Jumat saja Ahad masuk. Setiap hari kan. Iya. Jadi ada yang sekolah yang memang liburnya hari Jumat, hari Ahadnya masuk gitu. Jadi alhamdulillah jadi sudah full jadi satu gak ada istirahat cuma kecuali Jumatan doang.
Iya, Jumatan. Bisa juga sambil istirahat, sambil Jumatan. Nyari waktu. Terus kebetulan kan Ana budak sekolah bisa libur kan cenanya. Jadi meureun kenapa si Mang Adin bisa datang ka dieu teh memang geus kewajiban ngajar. Ke masa libur lah gitu. Makanya dia bisa datang gitu. Berarti tetap gak bisa reguler. Gak bisa reguler. Di podcast kalaupun ada waktu, itu pun waktu untuk istirahat berbahan itu. Atau dengan keluarga ya. Jadi berbahagialah kitanya, ya jarang-jarang lah gitu bisa Mang Adin bisa datang ke dia. Hese lamun dia begitu. Berarti dulur Mamang bisa menyimpulkan Mang Adin ini adalah mahal ya waktunya. Tapi bukan mahal ini. Mahalinu urang. Nah inilah yang orang kangenin dari sosok Mang Adin tuh gitu. Ada celutukan. Iya, orang jadi tergelitik. Tradisi Lebaran kan banyak. Selain kembali ke Fitri ya, nggak kembali ke Ani misalnya. Ina dan sebagainya. Jokes hebel. Jadi gini, orang tergelitik kenapa sih di tiap Lebaran, di tiap menjelang Idul Fitri ada beberapa kebiasaan lah ya, termasuk yang membuat orang agak berpikir tuh ini dari kapan dan siapa yang memulai kalau Lebaran harus beli baju baru. Satu itu yang membuat orang overthinking. Iya. Kedua, THR, Mang. Oh, THR. Yes, karena mau gak mau orang di tempat kerja orang, kan orang punya subordinat. Ya. Naon subordinat? Wakil. Bukan, anak buah lah mun bahasa maraneh mah nagih, Mang. Kamaneh teh? Ya, Pak, atuh THR ada meureun di pendor kan gitu ke urang. Eta mentana ka maneh atau mentana ka atasan nu luhur? Urang, ya kan urang sebagai atasan langsung. Berarti lamun anu mere urang bung sombong sebenarnya mah urang teh. Bae. Urang boga subordinat, boga anak buah, otomatis kan nagih ka urang sebagai atasan mereka. Mana dibere teu? Kan nu ngagaji lain maneh. Iya, makanya kan ini jadi overthinking akhirnya ka urang. Karena orangnya digaji gitu kan, ku perusahaan gitu. Orang berpikir kan mereka juga dapat gitu dari perusahaan gitu. Masalahnya mereka mah lebih letik di mana meureun kitu. Iya, memang secara struktural kan orang di luhur, di atas atasan karena atasan. Orang boga bawahan, mereka pastilah dari segi gaji di bawah orang gitu. Atau bisa jadi mana loba teuing nitah gitu selama saweuna. Jadi bodoh eta mah minang maksudnya. Sareng sih semua. Itu biasanya gitu karasa. Ya kan ada hak dan kewajiban mang dalam struktural bisa jadi meureun lah ya. Faktorna eta. Cuman akhirnya orang berpikir, saha sih dan gimana sih sejarah THR gitu. Nah, muncullah dikutip dari Detikcom, ternyata emang sudah ada dari dulu sejarah THR. Dari tahun 1950-an. Yang ini berawal dari seorang Perdana Menteri waktu itu ya. Kalau sekarang memberikan kabinet kerja lah ya. Yang dipimpin oleh Sukirman. Jadi inget itu iklan providernya emang. Halo. Stop panjang durasi. Nyambung durasi. Nah, ini Pak Sukirman dulu ketika dilantik di bulan April 51 untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur negara dulu ya, atau ASN lah ya bahasa sekarang. Maka ada tunjangan menjelang hari raya Idul Fitri ya, atau ada THR lah istilahnya. Namun ayeuna mah dulu mah tunjangan karena teh tunjangan kepada para pamong praja ya. Ini istilah sebetulnya mah. Dulu tuh ASN tuh pamong praja. Nah, atau yang dikenal sekarang PNS. Nah, awalnya THR itu ya kebijakannya dari Pak Sukirman ini sebesar 200 perak, 200 rupiah per orang. Tahun sabar itu emang tahun 50-an 200. Oh mahal itu segitu mah. Mahal karena kalau dikonversikan ini menurut Detikcom ibarat seberapa lamun dieukeun kalau dikonversikan itu 1.100.000 sampai 1.750.000. Oh, enak ada gitu. Ya. UMR we. Gitu, Pak Sukirman UMR mana?
Jembobe. Ember segitu. Nah, jumlah tersebut tidak hanya dalam bentuk uang. Itu juga dalam bentuk sembako. Ya kayak sekarang. Makanya ada paket gitu. Ada paket gitu. Parcel. Nah, gitu. Nah, saat itu jadi nilai 125 sampai 200 rupiah itu sudah termasuk uang dan paket atau iyalah paket meren bahasa sekarang makanan bingkisan gitulah biasanya kan gitu. Nah, kan ini sebetulnya Pak Sukirman ini ngasih THR ini di tahun 50-an hanya ditunjukkan kepada para ASN atau bahasa di kala itu pegawai negeri pamong praja kan bahasa dulu tuh bahasa tahun 50-an atau sekarang yang ASN, sehingga memicu para buruh seperti orang atau karyawan swasta itu kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial timbullah dari para buruh sehingga ada protes gitu. Protes kepada pemerintahan Pak Sukirman pada waktu Sukiman. Sukiman. Nong dibahas asep mau nyambung bakal lila ada iklan eta teh. Nah, di tanggal 13 Februari tahun 52 kan Pak Sukiman tahun 50-an tuh dilantik. Saat gelombang protes memuncak, para buruh ini melakukan mogok kerja menuntut untuk diberikan THR oleh pemerintah. Nah, setelah melalui jalan panjang, negosiasi dan lain-lain, akhirnya mereka mendapatkan kepastian pemberian THR yang sebagaimana diterima oleh PNS gitu. Nah, pemberian THR ini bagi pegawai swasta berlaku di tahun 52-an. Sehingga di tahun 94 dibuatlah undang-undang atau peraturan supaya ada kepastian gitu. Nah, saat itu Menteri Tenaga Kerja menerbitkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 4 tahun 1994. Nah, tentang THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan atau karyawan swasta gitu. Kemudian di tahun 2003 peraturan tersebut disempurnakan, direvisi dan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan. Nah, dalam peraturan tersebut diatur bahwa pegawai yang sudah bekerja lebih dari 3 bulan wajib mendapatkan tunjangan atau THR. Jadi begitu ya sejarahnya teh ya untuk kenapa THR dari tiap tahun itu terus menjadi hits ya di bulan Ramadan. Ya, nah THR ini kan kalau di tahun 2013 itu karyawan yang sudah bekerja 3 bulan layak dapat THR. Kalau di bawah itu enggak. Nah, tapi sekarang dengan peraturan baru di tahun 2016 sampai di pemerintah melakukan revisi aturan THR di tahun 2016 dan di aturan ini disebutkan bahwa THR ini diberikan selambat-lambatnya 7 hari sebelum hari raya. Dan bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 3 bulan. Kan dulu 3 bulan. Nah, sekarang jadi 1 bulan. Oh, jadi waktu walaupun kerjanya baru 1 bulan itu sudah bisa berhak dapat THR ya namanya. Walaupun masih dalam masa training gitu ya. Ya. Misalkan orang join nih di suatu perusahaan baru 1 bulan, berarti pas awal Ramadan misalkan. Nanti dapat gak? Dapat sesuai peraturan ketenagakerjaan undang-undang tersebut. Dapat, cuman hitungannya gak full penuh. Misalkan gaji orang kan Garut mah 1 juta cerita, 1,5 juta UMR kan. Nah, misalkan 1,5 juta atau 1.900.000 lah ya UMR Garut. Nggak sepenuhnya dapat segitu. Jadi hitungannya orang kan hitungannya masa kerja dibagi 12 kan setahun itu 12 bulan dikali gaji pokok. Tuh tinggal hitung 1 dibagi 12 berapa? 0,12. Korea orang paling muncik sih ya. Gitu Korea. Kalau pakai kalkulator gitu. Nah, misalkan 0, sekian. Nah, dikali UMR Garut 11.900.000. 2 hiji lini nama? Hanya 2 hiji lah, 2, hiji. Nah, misalkan 0, sekian dikali 2,1 juta berapa? Misalkan sok Mang Din coba
Hiji dibagi 12. Misalkan orang baru kerja 1 bulan. Nah, dikali 2.100.000. Jatuhnya berapa? 175. Iya. Non THR THR-nya yang untuk yang 1 bulan. Ya. Sebulan teh. Sebulan. Berarti dikali 12 nih itu. Enggak, udah segitu. Seharian. Nah, sehari. Emang geletik kan sesuai masa kerja. Sok we paket Kan sabaraha masa kerja. Orang gitu kan teman-teman tadi setahun gitu. Kan orang setahun mah udah jelas. Full. Kan 12 bagi 12 1. Dikali gaji pokok. Untuk tadi. Iya. Oh iya, sebulan tadi mah gitu. Kan tadi mah sebulan. Oh iya. Ini teh untuk wilayah Garut. Beda lagi kalau kota ya, lain. semakin mun UMR na badag ya pasti bakal hasilna kalian bakal badag oge gitu. Ya, gitu. Jadi ternyata benernya nu ngaranna THR itu merupakan kewajiban bagi tadi pemilik perusahaan dan hak bagi para karyawanana gitu. Walaupun faktana maafnya tidak semua seperti itu. Itu pada kan tadi di undang-undangnya. Berarti untuk perusahaan yang tidak ngasih THR ya berarti mereka ngelanggar konstitusi kewajiban. Ngelanggar undang-undang berarti gitu. Awas Anda kena karma. Curiga tuh menang THR. Bukan. Ngotot gitu. Iya, Orang itu menang THR biasa we. Makan orang kan tilanya bahasa gawe di sebelum lah gitu kan ya. Orang ya THR lumayan lah gitu. Aya di perusahaan sebelum nama. Tapi nu aya nama wassalam. Maselina. Balik deh tuh ke perusahaan. Garing. Geus bangkrut tepanan. Dikira urang mah mancing eta. Jika radio maneh. Iya mah teh. Wah, iya mah ngajak ribut. Iya mah silih bukan aib. Silih bukan dua lawan hiji. Iya, dua lawan hiji. Hari di sekolah kumaha Mang THR weh ngomong-ngomong. Nah, nih gini Mang Adin, gimana perhitungan sekolah, apakah sama seperti undang-undang ketenagakerjaan atau punya hitungan sendiri misalkan di sekolah? Ya kalau di sekolah kan itu biasanya ya yang namanya sekolah kan dapat dana itu dana operasional dari bos. Dana bos kan. Bos presiden. Itu berbeda. Ya. Gak sesuai. Ya intinya mah Bang Ya, ya intinya mah ya sesuai dengan kapasitas anggaran yang ada di sekolah itu. Hari kira mana teh ieu Mang ngeus P3K atau PNS gitu tuh? Honorer biasa. Honorer biasa. Oh, karunya gajana laleut. Seru banget urang sudah ngaca ngomong teh ngaca. Bahwa lagi orang kan gitu pernah ngalaman gitu. Orang ngeus trauma. By the way, episode ini banyak kode. Jurang. Gini, dulur Mamang kenapa kita ketawa orang terutama dengan Mang Asep ketawa puas karena ini banyak kode ya Mang. Nah, ari urang sorangan mah kitunya da maklum serabutan gitunya gawe kawan teh. Tukang nyebutan jukut gitu. Gitunya. Kadang aya gawe yang tadi cokot, eueuh nya geus nyebutan jukut. Nah, sekarang gitunya karena ya baru berapa minggu gitu ya ikut kerja gitu kan, karena kan dari minggu kemarin juga kan untuk dulur Mamang kan gak bisa mendengarkan suara saya gitu ya, suara orang gitunya. Nah karena ikut gawe heula lebar gitu, momennya bulan Ramadan itu untuk seorang pedagang gitu ya, itu memang marema atau ramai sekali. Mana gitu. kan jeung perusahaan film. Nah. Baik, mumpung pendengarna, ayo silahkan Pak. Iya. Anda jangan mancing-mancing. Nanti saya bisa terjebak. Orang mau ngiluan orang mah. Aja memfasilitasi masalah unggul. Jadi orang kayak benar-benar kacau. Jadi alhamdulillah untuk dulur Bambang yang sekarang memaksimalkan dagang di bulan Ramadan itu memang bulan-bulannya sekali, apalagi melihat bulan-bulan sekali. Bulan Ramadan itu kan jualan memang sepi sekali. Puncak langsung sepi cenah di mana rame. Ya kan bulan sebelumnya. Bulan sebelumnya. Sampai nu mana atuh naslina. Bulan Ramadan sekarang apalagi sekarang teh masuk berapa? Lebaran gitu. Lebaran gitu ya. Jadi siap-siap itu kantong untuk belanja duit lah, kantong isi duitan gitu ya untuk belanja. Nah, di Garut itu kan untuk dulur-dulur Mamang pasti ya yang namanya moro baju dulang tuh. Nah, itu siap-siap. Kresek baju, sendal, wah pokoknya mah marema lah. Di mana melina itu teh? Di Pengkolan. Hanya di Pengkolan. Macet.
Dan memang sih orang, tapi memang orang mah kapengkolan lamun pas ieu lamun ke rame kitu nya rada hoream sih bener mah. Iya. Tadi jelema ieu aslina jika umroh cek urang mah gitu. Saking jelema loba ting itu jelema teh nararaon ya. Tawa pertama. Nu itu beda atuh Mang. Teu marawa batu kan. Marawa kerese. Tapi lain orang mau batu berarti rek jumroh eta. Lain saking kulobana kan jadi jiga sireum lah lamun kajian mah nya. Kita pakai drone gitu. Eta di pengkolan teh cek alarm roh kieu loba kieu jelema teh gitu. Padahal kena baju dulag ternyata eta teh. Jadi kumaha? Untuk home ekonomis persiapkan uang 100.000 juga pasti dapat banyak di momen malam takbiran. Betul. Kalau melina pas si Mang teh baru beres gitu kan. Suka bahasa gitu cenah. Nyepun ya. Enggak. Karena memang bulan Ramadan ini belum yang penuh keberkahan, bulannya berbagi. Betul sekali. Kalau kita tidak dibagi, kita tidak bisa berbagi, minimal kita bisa dibagi. Ya kan? Kita ada THR, tapi ada orang lain yang ngasih THR ke kita. Bener-bener. Setuju misalnya. Orang merasa dipancing. Aslina. Tinggal nyebut kieu we bagi mangasep Bu atau Bu. Bener banget. Ibu. Bu THR Bu. Itu kan keluar sendiri. Jadi benang. Enggak gini, itu Mang Jaman nih khususnya yang memang kenapa di lembaga Anda tidak mendapatkan THR? Enggak, nanya serius orang mah. Iya. Orang apal, ketawa maneh apal. Nanti gak apa. Orang Itu hak singkatnya. Mang sebetulnya. Mang. tapi orang ini memang teu apal secara aturan apakah tadi perusahaan yang dimaksud perusahaan seperti apa gitu. Ya. Apakah lembaga masuk ke sih gitunya. Ya. Tadi misalnya di sekolah kan si Mang Adin itu kan sesuai Jelas, dikondisikan. dia lembaga. Berarti orang ke lembaga sih benar mah Nah, gitunya. kenapa Anda tidak menerapkan aturan itu lembaga Anda itu? Tanyakan. Tanyakan ke si ibu. Ibu Ratu. Ya. Enggak, tapi orang mau nanya dulu ke Mang Adin yang memang ini hubungannya langsung dengan pemerintah pusat. Karena kan orang sudah ditegaskan di episode sebelumnya, orang kan karyawan yang tidak digaji dari pajak rakyat. Nah, ini kan yang berhubungan langsung dengan pusat nih. Emang anggarannya dari dana bos ada atau emang itu inisiatif kepala sekolah, Mang Din? Ya kalau boleh saya sebut ya, itu boleh. kalau Enggak sekali. secara aturan di dana bos tidak ada untuk THR itu ya. Iya. Tidak ada kalau yang sepanjang saya tahu baca di juknisnya. Tapi kadang ini ada patungan dari yayasan. Nah, ini kan ada yayasan juga di atasnya lembaga pendidikan itu ada yayasan. Nih kepala nih, ini saya ada rezeki buat guru-guru. Jadi lebih mirip ke dana hibah gitu Mangnya. Ya, dana hibah jadi, buat tadi salah satunya kadedeh, orang kadedeh benar, yayasan benar. ka guru-guru. Nah, gitu. Berarti orang-orang Anda Mang Jaman tidak ada kadedehnya gitu. Iya, Iya mah lain kadedet. Kadedet keayaan. Asli namang. Nah, sengaja orang mancing teh biar keluar nu karario si Mang Adin orang paling resep keluar jokes. Ini tenanan Mang Jaman, urang mah tahun ieu ngaharep midoa. Mun teu meunang tunjangan hari raya, minimal tunangan hari raya. Aduh Tapi bisa. Kita harapan, lain sindiran tapi harapan doaan gitu. Benernya? Amin Itu keun. kesal. Amin hatur nuhun pisan Pak Adin. Nah, orang Cuma kenapa saya. memaksa si Mang Adin bisa gabung di kita? Orang kangen dengan gimmick-gimmick yang kayak gitu, Mang. Baiklah orang mah walaupun orang teu meunang THR-nya di dulu kan orang di luhur gitu ya. Tapi teh naon orang mah nya mudah-mudahan ti mana we menang THR mah gitu kan ya. Soalnya kan nu lebaran teh orang hungkul kan ya. Loba ge dulu mah lebaran gitu. Ya. Jadi ngomong-ngomong masalah lebaran orang teh isuk pageto kan lebarannya. Itu lebaran teh irah isuk pageto kan ya. Kalau ilah hari lebaranna meureunnya kita di podcast Mamang mau ngucapin Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.